Buku ini berjudul Strategi Keuangan Perusahaan, di mana kemarin diterbitkan di Januari 2020, diterbitkan oleh PT Elix Media Komputido Gramedia. Jadi saya langsung ke materi. Jadi ini CV saya tadi yang disampaikan. Mudah-mudahan nanti teman-teman setelah kita mengupas tuntas buku ini akan mendapatkan ilmu dan dapat diaplikasikan ya intinya. Tapi saya mohon maaf ini tadi bicara sama Pak Dayat ini internetnya agak tidak stabil ya. Mudah-mudahan nggak ada kendala ke depannya. Saya langsung ke materi. Jadi tujuan buku ini dituliskan yaitu perusahaan yang menginginkan informasi ideal bagaimana keuangan perusahaan dijalankan. Jadi untuk sebuah perusahaan yang ingin menjalankan keuangan ideal itu wajib memiliki buku ini. Kemudian organisasi keuangan perusahaan yang wajib yaitu adalah direktur, kemudian manajer, supervisor, dan staff. Ya, kemudian ada yang bisa dilakukan di kampus yaitu dosen dan mahasiswa untuk mata kuliah laboratorium keuangan, akuntansi, perpajakan, komersial, dan strategi keuangan. Ide penulisan ini saya pengalaman sebagai akuntan publik dan akuntan manajemen. Jadi di situ kita memberikan temuan-temuan dan saran-saran sehingga saya berpikir bagaimana menempatkan diri sebagai dokternya perusahaan sehingga bermanfaat. Kemudian teman-teman semua, sebelum saya menulis buku ini saya untuk menyampaikan materinya. Jadi pertama-tama saya mapping dulu perusahaan-perusahaan ini. Jadi antara finance-nya ya. Nah, finance-nya ini saya ukur kurang baik sampai dengan sempurna. Jadi 1 sampai dengan 10. Nah, kalau kurang baik ini, perusahaan ini hanya memiliki catatan buku kas, kemudian administrasi sekedar ada. Jadinya ini sudah berjalan, namun belum bisa untuk pengambilan keputusan, seperti itu ya. Kemudian naik lagi, perusahaan sudah menyusun laporan keuangan dan belum dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Jadi informasi-informasi itu, laporan keuangan seperti teman-teman tahu, tujuannya adalah untuk pengambilan keputusan, dia harus tepat waktu dan tepat siapa penggunanya gitu ya. Nah, kalau belum bisa untuk pengambilan keputusan, jadi belum gitu. Nah, kemudian menapak lebih naik lagi, perusahaan memiliki SOP. Nah, perusahaan ini sudah punya niat baik nih, dia membuat SOP, dia membuat kebijakan gitu kan. Membuat kebijakan, dan dia akan berusaha pelan-pelan menjalankan SOP tersebut. Nah, kemudian naik lagi, nah ini nilai setengah, laporan keuangan digunakan untuk pengambilan keputusan. Jadi laporan keuangan itu bisa untuk bahan pengambilan keputusan tentunya udah pasti tepat waktu dan tempat informasinya. Kemudian perusahaan tersebut memiliki rencana kegiatan anggaran perusahaan 1 tahun ke depan. Jadi dia bisa mengevaluasi. Kemudian memiliki fungsi-fungsi bidang dan memiliki laporan evaluasi bulanan. Nah, kemudian naik lagi, perusahaan itu menjalankan standar operasional prosedur yang sudah ada. Kemudian opininya wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangannya. Jadi dia bebas dari kesalahan saji material. Jadi tingkat keyakinannya lebih tinggi gitu. Kemudian ada sertifikasi ISO, kemudian ada appraisal, semuanya berjalan kepada pihak-pihak ketiga. Kemudian ada pelatihan SDM, kemudian mematuhi peraturan dan undang-undang yang berkaitan, misalnya undang-undang tenaga kerja, kemudian ada undang-undang pajak. Nah, kemudian untuk laporan keuangannya sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Nah, untuk yang paling terakhir teman-teman, intinya data-data tadi itu yang laporan keuangan semuanya sudah jadi, ada pajak, komersial, akuntansi, gitu kan. Nah, itu digunakan data-datanya itu untuk membuat strategi manajemen. Nah, ini ya. Jadi ada SWOT analisis, bagaimana kita
kita memapping apa kelemahan kita, kemudian kekuatan kita, kemudian ada ancaman gitu ya, ada ancaman, kemudian kesempatannya seperti apa. Nah, kemudian ada benchmarking, kemudian datanya digunakan untuk benchmarking ya. Benchmarking itu kan bagaimana meniru nomor satu di bidangnya. Kemudian ada keunggulan kompetitifnya kita seperti apa. Kemudian ada strategi value chain, kemudian ada Boston Consulting Group, strategi manajemen, accounting, dan saya pun di sini masih senang ini kalau melihat materi strategi manajemen ini sepertinya apa sih maksudnya, dia pakai data apa, arahnya seperti apa. Jadi ini kalau udah ngomongin strategi ini, jadi data-data semuanya ini bagaimana kita menyusun strategi. Mungkin tahun 2020 ini ada strategi-strategi yang baru, misalnya lagi COVID seperti ini. Nah, bagaimana kita bisa unggul gitu kan, perusahaan kita unggul gitu kan. Oke, seperti itu ya. Gitu ya. Tujuan penerapannya itu untuk meningkatkan pengelolaan keuangan perusahaan dari awal hingga akhir. Kemudian perusahaan yang sukses dan berhasil adalah perusahaan yang menguntungkan bagi stakeholder, pemegang saham, kreditur, negara sebagai pungut pajak, dan lain-lainnya. Hal ini dikarenakan sebagai entitas penghasil laba tentu banyak memberikan keuntungan dalam bentuk meningkatnya harga saham, kemudian ada setoran pajak ke negara, kemudian setoran dividen ke pemegang saham, kemudian ada debitur, kemudian ada kreditur kita ya, misalnya perbankan gitu ya. Jadi setelah saya menyusun buku ini, moto terakhir yang saya bisa simpulkan, sebuah perusahaan dengan administrasi keuangan yang sangat baik belum tentu menjadi perusahaan yang sukses dan berhasil. Namun perusahaan yang sukses dan berhasil sudah pasti dan membutuhkan administrasi keuangan yang sangat baik untuk dapat memberikan nilai tambah bagi stakeholder. Gitu ya teman-teman. Nanti kita bongkar. Jadi teman-teman, ini isi karena judulnya kita kupas tuntas, jadi kita kupas tuntas semuanya. Jadi saya ingin memaparkan dari awal keuangan, akuntansi, pajak, komersial, sampai strategi manajemen. Jadi mudah-mudahan ini satu konsep yang nggak lost. Jadi di sini ada, saya juga pengen tahu nih, apa teman-teman dari latar belakang apa aja yang kalau saya lihat di sini ada perusahaan, ada mahasiswa gitu ya. Gitu. Nah, kelebihan buku ini tadi sudah disampaikan, merupakan aplikasi penerapan ilmu keuangan yang langsung dapat diterapkan dalam operasional perusahaan, terdiri pengelolaan keuangan, akuntansi, perpajakan, komersial, strategi keuangan yang langsung bisa diterapkan. Kemudian judul buku ini, jadi buku ini konsep saya itu ada di meja direktur, kemudian manajer keuangan, kepala bagian akuntansi, pajak, komersial, dan asisten-asistennya. Jadi kalau pengen ada hal ini, jadi tinggal dibuka, formulir sekian, formulir sekian. Mudah-mudahan itu, tapi dalam perjalanannya sepertinya sudah masuk ke presisi seperti itu. Nah, kemudian yang mau saya sampaikan juga, kita juga harus efektif dan efisien. Contohnya nanti di bab 2 saya menyampaikan tata cara penyusunan laporan keuangan efektif dan efisien menggunakan Microsoft Excel Expert dalam mengelola transaksi. Jadi kita ada raw 5.000, 10.000, 25.000, bahkan saya pernah sampai 350.000 raw. Kita cepet banget ya. Temuan-temuannya itu waktu pernah saya di SPI, saya pakai pivot table itu sampai 350.000. Jadi gara-gara itu saya bisa beli laptop baru gitu. Tapi saya senang gara-gara itu temuan-temuannya, kemudian masukan-masukan manajemen jadi sangat bermanfaat. Kemudian menjawab masalah-masalah yang terjadi di bagian perusahaan yang nanti saya sampaikan. Kemudian menginventarisasi strategi keuangan yang diperkenalkan dan cocok dapat diterapkan. Kemudian bila menerapkan buku ini, kemungkinan penyajian laporan keuangan lebih akurat dan dapat memenuhi opini wajar tanpa pengecualian dari auditor akuntan publik. Jadi bebas salah material, kemudian tingkat keyakinannya memadai, gitu ya.
Kemudian Pak Dayat, ini waktu saya ngomong itu berapa lama ya Pak Dayat? Eh, Ah, 1,5 jam boleh, 1 jam oh ya, dulu. Nanti jadi kita tanya-tanyaan. jadi Pak Dayat, Sebenarnya gini Pak Lukman, kan ya, seperti yang saya bicarakan kemarin Pak Lukman pengen membahas karena buku ini kan banyak sekali form-form ya, iya, kan menarik sekali dan saya bilang ke Pak Lukman jangan dibahas formnya nanti sampai sore nggak selesai-selesai ini. Terus banyak iya, banget, iya. makanya saya bilang ke Pak Lukman kita tolong kita dikasih tahu nih nanti, tapi nanti di formnya di share ya Pak Lukman biar Boleh, boleh, boleh Pak. kita semua dapat, terutama Iya, tadi berkaitan dengan penggunaan Excel gitu. Eh, iya, kan saya udah dari awal saya batasi bahwa buku ini digunakan oleh skala menengah ke bawah. iya, Jadi jangan Bapak Ibu kaget kok pakai Excel sih gitu, bukan. Artinya Excel itu sebuah tools yang digunakan dalam buku ini untuk menyelesaikan problem yang kita temukan secara cepat gitu. Itu iya. sebenarnya. Oke, silakan Pak Lukman. Iya, terima kasih. Jadi saya juga sebenarnya kata pengen bongkar semua, tapi waktunya nggak cukup 1,5 jam. Oke, terima kasih. Oke, kita masuk bab yang pertama yaitu keuangan. Jadi di dalam perusahaan itu yang Bapak Ibu jalani ada berbagai macam masalah, tapi yang saya inventarisasi yaitu untuk keuangan ini perencanaan cash flow yang kurang baik, yaitu satu indikasinya belum dapat diketahui surplus defisit cash flow pada hari esok gitu kan, kemudian minggu esok, kemudian akhir bulan besok hingga akhir tahun. Nah, Bapak-bapak nanti saya maparkan ceritanya ya. Kemudian pengeluaran maupun penerimaan baik dari debitur kreditur belum dapat diyakini jumlah yang pasti. Sering terjadi kelebihan pembayaran, bahkan penerimaan jumlahnya sering terjadi rentan selisih. Ini pasti sering terjadi di perusahaan bapak-bapak gitu kan. Dan ini pasti sering. Ini pasti miskomunikasi, di sinilah perusahaan itu bisa dijalankan. Kemudian yang ketiga, proses penerimaan pengeluaran dana penanggung jawab atas hal tersebut masih sering diperdebatkan. Nah, ini harus nanti dibuat standarnya seperti apa, kemudian tanggung jawabnya seperti apa, bagaimana cara job desk-nya masing-masing, bagaimana leadership-nya. Kemudian pimpinan belum memiliki keyakinan atas pengeluaran dalam jumlah besar karena dokumen pendukungnya masih belum dapat diyakini. Nah, ini pasti ini sering terjadi kalau kita buat bukti kas gitu kan. Kemudian jumlahnya besar tapi dokumen-dokumennya belum ada. Nah, untuk melengkapi dokumen-dokumen itu banyak perangkat yang harus dilakukan. Kemudian ini pasti sering nih. Kemudian saat melakukan transfer pengiriman dana belum dapat diyakini kepada siapa dana tersebut diterima. Nah, biasanya kalau ini ada nanti kita harus membuat standar bahwa pengiriman itu harus dilakukan kepada nama PT gitu kan. Kemudian saat penerimaan pengeluaran dana masih diperdebatkan saldo sampai saat ini, saldo sampai saat lalu, dan saldo akumulasi. Gitu ya teman-teman. Jadi kita harus membuat nanti ada lembar kendali ya. Kemudian saat penerimaan pengeluaran dana belum dapat dievaluasi dengan penganggaran perusahaan. Nah, ini kita tahu kelebihan kalau di BLU itu kalau dia lebih dari anggarannya jadi temuan ya. Kalau di perusahaan itu bagian komersialnya gitu kan. Kita masuk slide berikutnya. Nah, jadi teman-teman ini di buku ini formulirnya banyak sekali gitu kan. Cuman waktu kita nggak bakal cukup untuk semuanya gitu kan. Jadi saya sampaikan mudah-mudahan teman-teman dapat membayangkan apa yang saya sampaikan gitu. Kemudian pertama kita menetapkan kebijakan keuangan. Kebijakan keuangan itu ada kebijakan keuangan dari besarnya penanggung jawab yang pengesahannya, misalnya di atas 1 miliar siapa, kemudian di atas 500 juta siapa, di bawah 100 juta siapa, kemudian kas kecil siapa gitu. Kemudian, nah ini teman-teman, kita harus membuat
formulir ini ada di buku ini adalah sebuah bentuk kelengkapan ya. Semuanya berawal dari sini sih, yaitu formulir penerimaan kas atau bank. Jadi formulir penerimaan kas atau bank ini terdiri dari penerimanya siapa, di situ informasinya, kemudian verifikatornya siapa, kredit nomor perkiraan, kemudian dibayarkan kepada siapa, kode bank, kemudian nomor tunai, cek giro, nomor faktur pajak, kemudian uraiannya seperti apa. Jadi di sini ada kode nasabah, sumber daya, debit nomor perkiraan, dan selanjutnya. Kemudian untuk kelengkapannya ada kontrak, kwitansi, BST, faktur pajak, bukti pemotongan PPh, kemudian berita acara penerimaan barang, nah lembar kendali. Nah kemudian di situ juga ada penerima, permintaan untuk diterima dan dibukukan oleh siapa aja. Nah dari sini teman-teman melangkahnya kalau ini nggak kuat, jadi administrasi ini nggak kuat, melangkahnya itu pasti di ujungnya agak kurang pas gitu kan. Oke, kemudian masuk ke formulir pengeluaran kas atau bank ya. Formulir pengeluaran kas atau bank ini di sini adalah pengeluaran di bank yang diotorisasi oleh siapa, kemudian verifikatornya siapa, kemudian uraiannya apa, ini harus dijelas. Nah, yang paling penting teman-teman, ini kelengkapannya ada kontraknya, kwitansi, faktur, kemudian BAST, faktur pajak, bukti pemotongan PPh gitu ya. Kemudian kebenarannya, kelengkapannya siapa saja, kemudian penerima, kemudian ditandatangani oleh siapa saja. Lanjut ya teman-teman. Kemudian di sini ada bukti memorial. Bukti memorial ini adalah untuk transaksi-transaksi non-kas. Ya, teman-teman. Di sini misalnya untuk penyusutan, beban penyusutan pada akumulasi penyusutan seperti itu. Kemudian ada amortize biaya dibayar di muka, jadi sewa itu ya, teman-teman ya. Nah, di sini kelengkapannya juga begitu teman-teman. Jadi ada nama faktur pajak, tanggal pembuatnya, kemudian kwitansi, faktur pajak yang teman-teman bisa dilihat di buku tersebut ya. Kemudian ketentuan dan persyaratannya teman-teman, ketentuan dan persyaratannya dalam penulisan formulir penerimaan dan pengeluaran kas tersebut tidak boleh salah teman-teman. Jadi huruf besar, huruf kecil, kemudian kalau di bukti pengeluaran kas itu tidak boleh salah penulisan angkanya, kalau salah harus dicoret gitu kan. Kemudian harus dicap seperti itu. Nah, kemudian teman-teman untuk bukti dokumen pendukung terdiri dari bukti eksternal, itu harus ada teman-teman. Misalnya untuk pengakuan penjualan, dia harus ada berita acara serah terima barang gitu kan, baru diakui lah gitu kan. Kemudian ada faktur pajaknya. Jadi kalau teman-teman di perusahaan itu tidak bisa bukti dari internal kita sahkan gitu. Kemudian ada lembar kendali dari bagian keuangan. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, teman-teman di sini di siklus penjualan, masing-masing siklus penjualan itu kita harus menetapkan dokumen-dokumen apa saja yang wajib kita kumpulkan dari siklus tersebut. Misalnya pengakuan penjualan, ada berita acara penyerahan barang. Jadi teman-teman bisa lihat di buku. Kemudian ada invoice, kemudian faktur pajak PPN keluaran, kemudian surat jalan, kemudian lembar kendali. Nah itu. Jadi kalau ada ini masalah-masalah tadi bisa berkurang. Kemudian penerimaan uang muka, kwitansi, faktur pajak, rekening koran segala macam. Nah untuk pencairan kita ada kwitansinya, ada faktur pajak, rekening koran, berita acara pembayaran, kemudian lembar rekapitulasinya. Kemudian kalau yang siklus selanjutnya ada siklus pembelian. Nah, kalau siklus pembelian ini biasanya kalau ada
perusahaan perusahaan manufaktur, dia menerima barang, ada berita acaranya, kemudian jadi persediaan pada hutang gitu kan, teman-teman. Kemudian ada faktur pajaknya, biasanya kalau diakui PPN, nah, gitu kan. Kemudian teman-teman siklus pengeluaran, di sini ada pembayaran persekot, biaya operasional kendaraan, kemudian biaya gaji. Nah, ingat-ingat teman-teman, kalau biaya gaji pegawai di situ ada lembar kendali, kemudian perhitungan SPT PPh 21, perhitungan asuransi, kemudian perhitungan potong perusahaan, hutang-hutangnya itu teman-teman, kemudian bukti pendukung lainnya. Itu ada di buku ini semua, gitu. Kemudian untuk kebijakan-kebijakan akuntansi, ada kebijakan biaya dibayar di muka di situ. Kebijakan dibayar di muka untuk sewa ya, sewa, kemudian pembiayaannya seperti apa gitu kan. Uang muka pada bank, kemudian beban pada uang muka. Seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian ada kebijakan persekot, kemudian ada perlakuan akuntansi transaksi valuta asing. Jadi kalau valuta asing ini post monitor itu kan di SAK 10 dia dibukukan transaksinya laba ruginya pada tanggal neraca gitu kan. Kemudian ada pengelolaan pemasukan kas teman-teman di situ. Kemudian ada selanjutnya ada bagian proses keuangan ya. Bagian proses keuangan ini di sini ada mulainya, kemudian transaksi, bukti pendukung transaksi, kemudian bukti transaksi terus seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ada bagian proses rekonsiliasi. Nah, teman-teman untuk rekonsiliasi ini teman-teman harus punya GL-nya dengan buku pembantunya, itu diperbandingkan dan di perbedaannya seperti apa. Nah, kalau rekonsiliasi ini sudah berjalan, insya Allah permasalahan-permasalahan yang di depan tadi bisa dikurangi ya teman-teman. Nah, nanti teman-teman di halaman 16 itu ada formulir cash flow ya. Formulir cash flow ini untuk menjawab tadi bahwa untuk mengetahui uang kita ini besok itu seperti apa sih. Kemudian ada akhir bulan, kemudian 3 bulan lagi, kemudian akhir tahun seperti apa gitu kan. Kemudian ini formulir cash flow ini kalau saya dibuatnya di Excel, kemudian mana rencana, mana realisasi itu kalau udah realisasi di atas, kalau rencana kita naikkan ke atas seperti itu teman-teman. Insya Allah kalau ini sudah berjalan kita bisa ngingetin sama bos-bosnya kalau duitnya kurang, Pak ini kurang Pak duitnya, kemudian nanti dia perintahin kepada bagian penjualan untuk melakukan penagihan. Nah, teman-teman, kemudian di sini ada formulir lembar kendali di halaman 17. Di situ ada mata anggarannya, kemudian ada RKAP-nya, kemudian biaya usaha sampai dengan saat lalu, saat ini, kemudian dibandingkan dengan proyeksi. Nah, teman-teman, ini setiap transaksi ini harus ada gitu ya. Nah, kalian teman-teman bisa dilihat halaman 17. Kemudian kalau ada formulir perjalanan dinas itu teman-teman harus sampaikan di RAB, misalnya proyek RAB-nya itu perjalanan dinas itu berapa, misalnya 100, sudah terrealisasi 10, berarti masih sisa 90. Itu setiap transaksi teman-teman harus buat lembar kendalinya. Nah, kemudian ada juga kita harus menetapkan juga pengusahaan dana. Pengusahaan dana ini bagaimana kita melakukan dana yang ada itu kalau kurang seperti apa. Kita tadi cash flow itu kita tarik misalnya sekarang tanggal 12 September akhir bulan besok tagihan apa saja yang masuk gitu kan. Kemudian 3 bulan lagi kita mau bayar duitnya nggak ada, bagaimana kita mau minjem di bank atau seperti itu. Nah, kemudian ada pengendalian dana. Biasanya ini di bagian SDM ya, teman-teman, bagian HRD. Di situ berapa sih untuk gaji pegawai dan semuanya ini, misalnya 1.000, bagaimana kita mengelolanya lebih efektif. Nah, kalau misalnya perusahaan gimana mengeluarkan uang yang penting
perusahaannya jalan dulu ya teman-teman gitu kan. Ya, seperti itu bagian bab keuangan pengelolaan perusahaan. Nah, mudah-mudahan teman-teman bila formulir-formulir itu dilaksanakan dan di 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 otorisasi dengan masing-masing struktur organisasi, mudah-mudahan masalah-masalah ini bisa berkurang. Namun bisa saja miskomunikasi gitu. Jadi kalau hilang benar enggak ya. Jadi bisa berkurang dan jelas gitu, clear. Jadi waktu diperiksa semuanya bisa jadi clear gitu kan. Lanjut teman-teman, di sini ada bab akuntansi. Teman-teman bisa ngelihat di sini di halaman 28. Jika perusahaan teman-teman ini mengalami belum memiliki job desk yang jelas untuk dapat menyelesaikan tiap fungsi dan tanggung jawab keuangan. Nah, ini biasanya ruwet ini. Kemudian masih memperdebatkan posting jurnal akuntansi, ya. Nah, ini biasanya sering terjadi nih, balik bukti kasnya. Kemudian perusahaan masih mendiskusikan antara capital expenditure dan revenue expenditure. Nah, ini teman-teman harus ditetapkan nanti ya, teman-teman, ditetapkan pengeluarannya itu yang untuk lebih dari 1 tahun itu jadi capital expenditure atau tidak masih dalam 1 tahun jadi revenue expenditure. Kemudian perusahaan belum memiliki kode akun-akun rekening laporan keuangan. Biasanya kalau sudah running itu harus diverifikasi ulang pas enggak dengan standar akuntansi. Kemudian laporan keuangan sulit selesai tepat waktu. Nah, ini teman-teman, tepat waktu itu kalau saya sudah di kantor saya ini saya menjalankan profesi ini harus tepat waktu, tepat dan waktunya pas gitu. Kalau enggak bakal terjadi laporan keuangan itu teman-teman ya. Kalau teman-teman di perusahaan, kalau dia bergeser tidak tepat waktu itu banyak banget itu masalah yang terjadi, bisa terjadi miskomunikasi, kemudian di atasnya itu bisa terjadi keributan ya, keributan. Kemudian lanjut, laporan keuangan belum dapat menjadi fungsinya yaitu bahan pengambilan keputusan ya. Biasanya ini ada pihak yang bukti kasnya kemudian tidak jadi gara-gara dokumennya kurang, si direkturnya mau tanda tangan itu masih ragu gitu. Nah, bagaimana teman-teman mengelola akuntansi dan keuangannya? Kemudian perusahaan belum mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari auditor independen. Nah, syaratnya jadi setelah ditetapkan semuanya, auditor menguji, misalnya untuk kas dan setara kas, dia menguji opname fisik, kas, kemudian konfirmasi, kalau ada piutang minta GL-nya, kemudian minta daftar, kemudian dikonfirmasi. Nah, itu semuanya bisa berjalan teman-teman. Kalau ada koreksi sedikit, insya Allah itu WTP. Tapi kalau dia masih ada misalnya GL-nya masih belum selesai gitu kan, kemudian masih ada masalah-masalah hukum gitu kan. Yang penting teman-teman waktu di trace laporan keuangannya itu dari awal, kan kalau dari kita menyusun laporan keuangan itu dari awal gitu, dari transaksi, kemudian posting jurnal, kemudian ada terjadilah laporan laba rugi, kemudian neraca gitu kan, dibalik gitu ya teman-teman ya. Ada neraca laba rugi, kemudian ada GL, kemudian ada transaksinya, semuanya bisa diklarifikasi clear, kemudian ada diuji dari berbagai pihak, ada konfirmasi, pisah batasnya, insya Allah itu opininya WTP. Kemudian itu akuntansi, rekonsiliasi antar akun maupun dengan pihak eksternal belum bisa dilakukan secara efektif karena belum tersedianya data dan tidak akurat. Jadi teman-teman, itu banyak hal sekali, ada piutang itu kita harus konfirmasi dengan pihak eksternalnya, nanti udah pas belum, kalau nggak
bisa ngegulung terus ya. Nah, itu harus direkonsiliasi dengan eksternal, itu wajib teman-teman. Jadi kalau dia dibiarin bahkan bisa bertahun-tahun gitu kan, bisa bertahun-tahun. Nah, untuk ini teman-teman, untuk menyelesaikan masalah-masalah ini, mengurangi gitu kan, atau meminimalisir, jadi kita harus kuat dalam administrasi keuangannya. Nah, di sini ada kerangka penyusunan laporan keuangan, teman-teman. Di sini teman-teman bisa dilihat di halaman 28. Di sini laporan keuangan itu terdiri dari sentuhan-sentuhan, teman-teman. Ada biro keuangan, dan perangkatnya. Kemudian ada dari eksternal, teman-teman, ada standar akuntansi. Standar akuntansi berubah, sekarang ada private, kemudian ada undang-undang PT, teman-teman, kemudian ada undang-undang perpajakan, kemudian peraturan dan kriteria yang berlaku. Ini teman-teman, jadi laporan keuangan itu sebenarnya angkanya mesti duduk bareng ya teman-teman ya. Angkanya harus duduk bareng, dari pajak seperti apa. Kalau tentunya kalau dari pajak pengen bayar pajaknya besar gitu teman-teman. Jadi kalau saya melihat laporan keuangan itu harus, kalau clear itu harus udah duduk bareng sama semua stakeholder. Misalnya untuk bank, mereka pengen bayar cicilan sama bunganya itu lancar. Kemudian untuk laba, gimana caranya, misalnya pemegang saham pengen menerima dividen besar gitu teman-teman. Kemudian untuk auditor ini biasanya dia konservatif ya teman-teman, dia pengen labanya kecil gitu teman-teman. Nah, kemudian itu teman-teman ya, jadi laporan keuangan yang bebas dari salah saji material dan semua itu biasanya sudah diuji dari berbagai pihak dan sudah duduk bareng, biasanya baru dikeluarkan opininya oleh akuntan publik wajar tanpa pengecualian. Nah, kemudian teman-teman, semua akun-akun itu ditetapkan ya. Kemudian misalnya untuk kas dan setara kas ini ada impress fund ataupun fluktuatif fund gitu kan. Kemudian ada piutang ini harus ditetapkan, kalau dia kurang dari 30 hari misalnya lancar, kalau lebih dari itu adalah tidak lancar, teman-teman harus melakukan bagian penjualannya harus melakukan penagihan. Kemudian untuk persediaan, ingat-ingat di SAK 14 itu bahwa persediaan itu disajikan berdasarkan harga terendah beli dengan nilai wajarnya. Itu misalnya persediaan itu teman-teman, kalau ada barang yang rusak itu harus dibebankan gitu kan. Gitu terus teman-teman. Kemudian di sini ada revenue dan capital expenditure, ini harus ditetapkan teman-teman. Di buku ini ada formulirnya bagaimana ada pengeluaran itu biasanya untuk perbaikan, misalnya mobil yang nggak bisa jalan diperbaiki, masa manfaatnya bertambah, itu capital expenditure. Cuman kalau dia beli alat-alat yang tidak menambah masa manfaatnya, dia dibebankan ya, gitu teman-teman. Kemudian teman-teman harus menetapkan daftar akun perusahaan, apalagi sekarang ini tingkat kerumitannya teman-teman, di SAK terus berubah ya. Ada sekarang ini SAK 71723 itu gara-gara ini teman-teman, penyusunan laporan keuangan ini sekarang jadi sangat jelimet ya, sangat rumit. Jadi ini kalau kita baca itu SAK-nya di 71723 kita sulit gitu, karena itu adalah terjemahan teman-teman. Jadi sebagai contoh sekarang ini laporan yang dikeluarkan oleh perusahaan publik itu sekarang pada restate semua teman-teman. Jadi ada instrumen keuangan, kemudian ada pendapatan, ada sewa gitu kan. Kemudian seperti itu teman-teman. Kalau bisa kita pilih standar akuntansi yang sesuai dengan kita saja, sesuai dengan perusahaan. Tapi kalau perusahaan publik nggak bisa ya teman-teman ya. Nah, kalau dilihat dia akuntabilitas signifikannya seperti apa. Misalnya kalau saya sih teman-teman,
kalau perusahaan sudah di atas omset 50 miliar gitu, kemudian ada hutang bank, kemudian ada kreditur, debitur, itu sudah pasti saya nggak mau pakai etap. Tapi kalau dia hanya untuk di perusahaannya aja, misalnya untuk koperasi, nah itu kan itu pakai etap. Jadi banyak lagi adjustment. Tapi jangan pula dia itu sebuah organisasi besar, misalnya universitas besar, dia pakai etap gitu kan, padahal omsetnya sudah triliunan gitu. Nah, gitu teman-teman. Nah, teman-teman, ini ada penyusunan laporan keuangan yang mesti saya sharing teman-teman. Misalnya begini teman-teman. Nah, ini teman-teman di bab di halaman 38 di sini ada penyusunan laporan keuangan dengan efektif dan efisien ya teman-teman ya. Jadi kita menggunakan pivot table Excel di mana ditentukan kolom-kolomnya. Kemudian kita juga mesti menetapkan daftar akun, kemudian teman-teman kita menetapkan standar jurnalnya gitu ya. Nah, ini teman-teman harus efisien supaya laporan keuangan selesai tepat waktu, kemudian bisa dipergunakan. Nah, saya contohin ya teman-teman. Nah, di halaman 38 ini sudah ditetapkan misalnya dari kolom nomor, tahun, kemudian tanggal, kemudian nomor bukti, kemudian nomor akun, keterangan, debit, kredit, saldo. Nah, teman-teman, dalam teknik penyusunan dengan cepat ini, teman-teman bisa kita contohkan misalnya di sini ada biaya gaji. Biaya gaji itu biasanya di akun 6.000. Kemudian biaya gaji. Nah, di sini misalnya 10.000 ya teman-teman. Nah, kemudian di sini pada bank gitu kan, misalnya 100.000 gitu kan teman-teman. Gitu ya teman-teman. Nah, kemudian ini nah, gitu teman-teman. Misalnya apalagi teman-teman, misalnya ada penyusutan, kita menghitung beban penyusutan pada akumulasi penyusutan ya. Misalnya 2.000 gitu kan. Di sini akun, biasanya di akun 5.000 teman-teman. Dan ini akun 1.500. Nah, gitu teman-teman. Nah, teman-teman, ini kita juga dalam menentukan ini rumus Excel-nya harus bagus ya. Kalau saya di kantor saya, anak-anak saya itu harus bisa menghafal rumus-rumus Excel-nya supaya bisa mengelola data. Ini juga bisa di perusahaan bisa ditetapkan. Nah, misalnya teman-teman setelah jadi bisa ini beberapa ribu row gitu kan. Nah, ini saya contohkan. Nah, seperti itu. Ini saldo awal gitu teman-teman. Saldo awal misalnya nih HPP pada hutang usaha, kas pada piutang usaha, kemudian ini ada pembayaran piutang usaha, kemudian itu seperti itu teman-teman. Ini kemudian ada yang membayar piutang, kemudian ini ada ngambil duit dari perusahaan gitu kan, kemudian ini pembelian laptop. Nah, teman-teman tahu kan ini rumus-rumus Excel-nya? Kalau saya ini wajib di kantor saya, misalnya
dari atas, kemudian kontrol bawah. Di sini ada 5.672 row ya, berarti ada sekitar 2.500 transaksi. Nah, kemudian ini penetapan nomor akunnya. Di sini standar jurnalnya ya teman-teman ya, ini harus ditetapkan ya. Nah, kemudian ada nama akun seperti itu teman-teman. Nah, di sini teman-teman saya mau sampaikan kita menggunakan pivot Excel seperti ini teman-teman. Jadi langsung dibuat. Nah, gitu teman-teman. Nah, sekarang kita lihat nomor akunnya berapa. Nah, kemudian ini ada saldonya berapa. Nah, gitu teman-teman. Nah, ini angkanya aneh sendiri. Nah, ini adalah kas. Sorry. Nama akunnya kita taruh sini ya. Nah, ini adalah kas. Kemudian bank ada hasil diterima di muka, ada piutang karyawan ya. Kemudian PPN gitu ya. Kemudian ada persediaan. Kemudian ada hutang usaha, terus ini penjualan, ada 5.000 ini HPP, kemudian ada beban, kemudian ada beban lain-lain. Nah, teman-teman, ini yang tadi yang dikerjakan oleh bagian akuntansi, sebenarnya teman-teman juga harus tahu bahwa semua software, misalnya Zahir, Accurate, termasuk SAP, ini database-nya adalah ini. Jadi semuanya berawal dari ini. Jadi ini kalau mau masukin ke Zahir tinggal masuk, bajunya aja berubah, tapi isinya ini. Ke Accurate juga tinggal masuk, bajunya adalah ini. Yang penting kita jurnalnya adalah benar. Kalau jurnalnya salah, dia pakai apa aja bisa salah gitu. Balik lagi ke teman-teman. Nah, setelah ini kita bisa analisa teman-teman. Nah, mudah-mudahan teman-teman juga tahu, misalnya kalau di pengantar akuntansi itu adalah 1.000 ini adalah kas tarkas, ini adalah piutang, ini ada persediaan. Nah, ini aset tetap gitu kan teman-teman. Kemudian ini adalah hutang. Nah, kemudian ini adalah ekuitas, ini adalah penjualan, ini ada HPP, kemudian ini ada biaya-biaya, kemudian biaya lain-lain. Nah, teman-teman, ini kita bisa teman-teman di halaman 39 ini kalau sudah nerapin ini kita bisa mainkan ya teman-teman ya. Jadi ini Akurat Zahir itu belum bisa seperti ini, makanya saya balik ke sini. Saya males lah kalau pakai Zahir Akurat udah bisa, Mayap udah bisa, tapi belum bisa seperti ini. Jadi teman-teman kita bisa mainkan ini. Di sini misalnya kita mau per bulan ya teman-teman ya. Nah, ini kan bisa teman-teman per bulan. Nah, gini teman-teman, kalau kita ngaudit sebuah perusahaan, kita lihat aja di sini mana yang kosong gitu kan. Nah, ini misalnya akun apa ini? Ini akun persediaan. Jadi bulan Mei sama Juli dia ini nggak ada transaksi. Ya, berarti apa yang salah gitu kan. Kita review kan teman-teman. Kemudian ini ada terus teman-teman. Nah, ini ada hutang nih. Hutang ini seperti ini gitu kan. Kemudian ini ada PPN. PPN ini ini PPN ya. PPN gitu kan. Terus teman-teman. Nah, kemudian ini ada ekuitas. Nah, teman-teman, kita bisa ngelihat ini ya, di sini. Layar Excel-nya kelihatan ya Pak Dayat ya. Nah, ini teman-teman, ini adalah penjualan, berarti penjualan Januari itu adalah sebesar 3.000 ya. Kemudian ini ada HPP-nya. Nah, berarti teman-teman ini kan ada yang kurang tepat mengenai akrualnya ya. Nah, kemudian di bulan Februari penjualannya ada 267 juta, kemudian ada biayanya 152. Ini so-so, ini oke nih. Cuman kalau ini
menurut saya kurang tepat gitu kan kalau kita mengaudit perusahaan. Nah, teman-teman juga sebagai manajer keuangan harus dilihat juga anak buahnya kalau dilihat seperti ini. Ini kalau ini kan rugi 74 juta gitu kan. Oke, dilihat di bulan Maret. Di sini penjualan 50 juta tapi HPP-nya ada 139. Ini nggak make sense kan? Kemudian ada April. Di sini ada 324 juta penjualan, tapi biayanya ada 140. Nah, ini make sense lah. Jadi teman-teman bisa ngelihat bisa dilihat ini yang mana yang kita lihat laba rugi aja teman-teman ya. Mudah-mudahan kalau teman-teman bisa begini di perusahaan, apalagi kalau yang mau masuk kerja bisa gini, aduh asik banget ya. Bisa nanti Pak Dayat, kalau untuk mahasiswa-mahasiswa saya siap aja diundang Auditor Indonesia Pak Dayat. Karena kalau saya ini baru tahu ilmunya ini baru sepanjang karir saya ini baru 10 tahun ke belakang. Cuman kalau saya dulu mahasiswa udah bisa seperti ini, waduh enak banget gitu. Siap, Pak Lukman. Nanti kita schedule. Siap Pak Dayat. Nah, ini teman-teman. Nah, ini kita lihat ya, laba rugi bulan Januari ini 100 juta. Ini rugi ya. Rugi. Kemudian ini untung 117. Ini rugi lagi. Untung lagi. Ini berarti ada di perusahaan ini yang akrualnya ada kurang pas teman-teman. Gitu ya. Mudah-mudahan ini. Nah, semuanya jadi sampai dengan akhir tahun dia laba 649 juta. Gitu teman-teman ya. Ini cara reviewnya. Kemudian teman-teman bisa juga ngelihat HPP-nya. Ini benar gak nih HPP-nya ini? Kita lepasin ya yang apa? Administrasi dan umumnya ya. Nah, ini teman-teman. Ini berarti laba ruginya rugi dia 74 juta. Ini nggak mungkin kan? Di Januari tadi saya sudah sampaikan tidak benar. Kemudian Februari ini benar. Ini laba ini untung laba gitu ya teman-teman ya. Jadi akhir bulan laba kotornya adalah, nah ini teman-teman 162. Nah kalau saya ngelihat ini di bulan Desember dia teman-teman, kalau ini saya sebagai auditor ya, ini dia banyak kerjanya di akhir tahun ini biasanya kalau seperti ini kan. Labanya tinggi di akhir tahun tapi di awalnya dia matching konsepnya lupa memainkannya gitu teman-teman ya. Nah gitu teman-teman. Oke, sekarang ada penjualan banding PPN. Pak Dayat, ingetin Pak Dayat kalau saya kepanjangan. Nah ini teman-teman, penjualannya seperti apa, PPN-nya seperti apa. Nah ini penjualan, ini PPN, ini penjualan PPN, seperti itu ya. Kalau ada yang aneh, gitu kan. Saldo awal. Gitu ya teman-teman ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Itu tadi. Oke, itu teman-teman tadi standar database penyusunan laporan keuangan, kemudian ada formulir penyusunan laporan keuangan teman-teman. Di sini ada laporan posisi keuangan, ini harus ditetapkan teman-teman. Kemudian ada laporan laba rugi komprehensif, gitu kan, komprehensif konsolidasian.
Kemudian tadi sudah standar jurnalnya sudah disusun ya teman-teman. Kemudian ada laba rugi per proyek. Ini di halaman 42 tadi teman-teman, pivot table itu tinggal dimasukin di kode sumber dayanya untuk proyek apa saja gitu kan. Proyek apa saja nanti dia keluar gitu kan. Jadi jadi teman-teman dalam menyusun laba rugi kita harus buat klaster-klaster. Oh, ini laba proyek ini harus bisa diidentifikasi ya aktivitas base costingnya. Kemudian itu bisa dilihat laba rugi per proyeknya. Kemudian teman-teman harus di perusahaan tersebut juga teman-teman bisa melihat di situ ada ditetapkan juga teman-teman staf, tugas stafnya, misalnya staf akuntansi. Dia ini tugasnya misalnya posting laporan keuangan, verifikasi laporan keuangan. Kemudian dia D3 atau S1. Kemudian dia ahlinya apa? Misalnya ahli Excel, kemudian ahli Accurate, bukan ahli ya teman-teman, bisanya apa gitu. Nah, kemudian kepala bagian akuntansi ini teman-teman ada di halaman 52, dia membuat dia mereview staf akuntansinya dalam posting laporan keuangan. Kemudian laporan keuangannya draftnya sudah jadi seperti apa, disampaikanlah kepada manajer keuangan. Nah, teman-teman dia harus bisa menyampaikan tepat waktu teman-teman, karena dari manajer keuangan ini dia akan sampaikan dia akan finalkan dan akan memanggil seluruh bidang-bidang untuk mereview laporan keuangan bulanan yang sudah dibuat. Kemudian teman-teman untuk kepala bagian keuangan yang tadi dia verifikasi kelengkapannya, kemudian verifikasi atas jurnalnya, bukan jurnal ya, tapi otoritasnya seperti itu teman-teman. Untuk jabatannya minimal S1 dan pengalaman 2 tahun atau 3 tahun untuk kepala bagian. Kalau manajer dia harus senior juga, lebih tua juga, dan untuk dapat meleadership semuanya gitu kan. Nah, kemudian ada kepala bagian perpajakan, dia bisanya brevet pajak, apalagi sekarang teman-teman harus informasi pajak ini. Saya melihat ini teman-teman ini adalah peluang untuk anak-anak muda, karena kalau yang umur di atas saya masih 40 gitu ya, masih bisa gitu. Tapi kalau di atas saya mau ikut bukti potong, mau lapor online, itu susah teman-teman. Itu teman-teman yang bisa. Kalau ada yang bisa pajak, teman-teman bisa masuk ke perusahaan. Itu khusus anak-anak muda deh sekarang, apalagi teman-teman sekarang sudah bisa online semuanya kayak gitu. Kemudian teman-teman kalau untuk manajer keuangan ini kan tadi harus senioritas gitu, harus dia yang senior karena dia membawahi ada akuntansi, pajak, kepala bagian, kemudian semuanya gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, next ke perpajakan. Nah, jika perusahaan Anda mengalami situasi ini, perusahaan belum merekonsiliasi antara laporan keuangan dan SPT perpajakan ya. Jadi ini sering ada perbedaan antara laporan keuangan dan pajaknya. Beda, iya teman-teman, berarti sama-sama kerja. Namun ini harus ada rekonsiliasinya. Kemudian administrasi perpajakan belum dilaksanakan secara ideal. Ya, dia harus pas ya semuanya ya, administrasi perpajakan, baik dari ada dua, ada pelaporan, kemudian ada penyetoran. Kemudian perusahaan belum memiliki summary perpajakan yang digunakan dalam pengambil keputusan guna melaksanakan kewajiban perpajakan. Nah, ini staf perpajakan ini teman-teman. Jadi staf perpajakannya harus pas benar ya, baik secara keilmuannya maupun waktunya ya. Kemudian perusahaan belum memaksimalkan fungsi perpajakannya, yaitu sebagai pengatur maupun pengawasan, sehingga setelah administrasi perpajakan dilaksanakan laporan keuangan dapat disajikan lebih andal. Ya, seperti fungsi perpajakan itu kan berfungsi mengatur ya teman-teman. Jadi kalau laporan keuangan itu pajaknya udah benar semua, saya sebagai akuntan publik, udahlah ini udah pasti, apalagi JL-nya udah lengkap, pajaknya oke semua, ini udah pasti arah ke WTP itu kemungkinan besar teman-teman. Kemudian perusahaan memiliki kesulitan dalam melaksanakan
kepatuhan perpajakan yang tercermin dalam akun-akun laporan keuangan. Tadi teman-teman udah lihat ya, penjualannya, kemudian PPN-nya equal nggak, itu kan. Nah, itu nanti ada teman-teman. Kemudian untuk kita lihat di gajinya, ada nggak akrual PPh 21-nya. Nah, itu teman-teman gitu kan. Saya ngelihat kepatuhannya. Kemudian kalau dia sewa, ada nggak PPh final atas sewanya. Kemudian seperti itu ya teman-teman. Kemudian lanjut ya. Perusahaan belum memiliki strategi perpajakan yang bertujuan pembayaran perpajakan dapat efektif dan efisien. Nah, kalau sudah berjalan semua, biasanya kepala bagian itu menyampaikan kepada atasannya. Misalnya ada setelah pemeriksaan pajak, ini strateginya apa? Apalagi sekarang ini teman-teman, ada apa pengurangan PPh badan ya, PPh 25 ya, 50% ya katanya. Jadi itu teman-teman, jadi jangan sampai kita lebih bayar di terakhir. Kalau lebih bayar agak sulit ya, mintanya lagi agak sulit, tapi kita harus tahu. Jadi smooth benar. Kemudian untuk yang PPh 21 itu kan misalnya untuk gaji untuk kelas direksi ke atas 15%, kemudian ke kelas kepala bagian 10%, kemudian ada kelas staff itu 5%. Teman-teman itu nanti pas dijumlahkan, teman-teman kalau yang bagian kepala bagian pajak jangan sampai itu lebih bayar gitu kan. Apalagi kalau itu dibayarkan oleh perusahaan gitu ya teman. Nah, untuk mengurangi hal-hal ini teman-teman, begini administrasinya. Nah, teman-teman harus menetapkan perpajakan, ketentuan perpajakan di situ di halaman 82, teman-teman. Di situ ada definisi pajak, kemudian masa pajak, tahun pajak, kemudian faktur pajak segala macam, dan itu harus dijalankan oleh orang yang berkepentingan di pajak. Kemudian ada pelaporan PPh 21 ya, halaman 84. Jadi bagaimana dia ditetapkan, bagaimana perhitungannya, bagaimana dia setorannya tanggal berapa, kemudian untuk dia sampai akhir tahun supaya nggak lebih bayar. Jadi pas di bulan apa tuh? Biasanya kalau saya dulu pas di bulan November tuh saya kurangin kan. Dari Januari sampai Oktober kita misalnya untuk direksi kita ngambil 15% tuh. Karena perusahaan yang bayar kan. Kemudian pas kita lihat lagi, kita proyeksikan di akhir bulan, di akhir tahun, dia bakal lebih bayar nggak gitu kan. Nah, kalau itu kita turunin lagi, misalnya kemudian dengan PPh 25, kita lihat nih perusahaan seperti apa nih, gitu kan. Kita bayarkan, kemudian lihat lagi di biasanya bulan 10 saya melakukan evaluasi sama tim saya. Ini lebih bayar ini Pak, kita harus kurangin ini Pak. Apalagi dengan COVID sekarang seperti ini ya. Gitu ya teman-teman. Kalau untuk PPh 22 di sini sudah given teman-teman, misalnya teman-teman melakukan impor itu dipotong PPh 22. Itu ada angka API, ada non API gitu ya. Nah, seperti itu teman. Dan itu kan bisa dikreditkan. Kemudian PPh 23 teman-teman. Nah, di sini ada untuk PPh 23 kalau kita ada perusahaan jasa, kita menjual jasa dan dipotong PPh 23, itu teman-teman harus lihat tuh dengan apa? Dengan PPh badannya tuh. Nanti kredit pajaknya kebesaran nggak akhir tahun. Kalau biasanya kita auditor perusahaannya udahlah jangan sampai lebih bayar, kurang bayar sedikit gitu kan. Tapi kalau yang sampai lebih bayar itu kan digayakan teman-teman gitu. Nah, itu teman-teman harus strateginya apa. Nah, dan di buku ini teman-teman bisa laksanakan semua formulir-formulirnya, teman-teman bisa isi, mudah-mudahan bisa terdeteksi ya teman-teman. Nah, kemudian ya kita harus deteksi strateginya. Kalau lebih bayar, langkah-langkahnya seperti apa. Kalau uang sudah masuk ke rekening negara kan kita nggak mungkin minta lagi gitu teman-teman. Nah,
Kemudian lanjut teman-teman, untuk rekapitulasi PPh 21, ini ada gaji karyawan, cuti, kemudian lembur, kemudian ada THR-nya. Jangan lupa teman-teman dipotong PPh, dipotong pungut gitu kan. Sorry, biasanya perusahaan ada yang ngebayarin ya. Jangan lupa teman-teman harus menempatkan sesuai dengan porsinya, karena sepanjang perjalanan saya tidak pernah ada yang pas untuk PPh 21 ini akhir tahun gitu teman-teman gitu kan, sesuai dengan pasal 17 itu kan. Nah, kemudian untuk formulir PPh 4 ayat 2 teman-teman, ini untuk PPh final gitu. Nah, kemudian PPh final itu ingat-ingat teman-teman, dia nggak masuk ke penghasilan bruto, tapi masuk ke penghasilan final yang tidak sudah clear perpajakannya. Kemudian untuk PPh 23, kemudian ada ini kita harus buat buku pembantunya ya teman-teman di halaman 88. Nah, kemudian untuk rekonsiliasinya teman-teman ini ada di halaman 23. Halaman 23 itu bagaimana menghitung rekonsiliasi antara SPT sama GL. Nah, teman-teman harus disandingkan. Ini formulirnya saya gambarkan ya. Maaf tadi. Harus digambarkan GL. Di unmute. Oh iya. Pak Lukman. Sorry. Iya. Sorry. Ada ya. Iya. Jadi teman-teman, ini di halaman 91 juga teman-teman bisa ada ngelihat formulir untuk PPh badan, teman-teman. Di sini ada koreksi fiskalnya. Jadi ini sudah berbentuk formulir-formulir. Nanti teman-teman bisa memasukkan gambarannya seperti ini, ada laporan komersial, ada komersial, kemudian ada koreksi positif, ada negatifnya. Kalau kita lihat juga jenis perusahaannya, kalau nggak pengen ribet-ribet untuk beda komersial fiskal untuk aset tetap, ya nggak usah dilakukan. Kita lihat juga kelasnya gitu kan. Kemudian jangan lupa untuk pendapatan deposito itu kan sudah PPh final. Kemudian ada jasa giro, ada final gitu. Tidak bisa dihitung. Kemudian untuk penghasilan kena pajak setelah dikurangin positif sama negatifnya berapa. Kemudian jangan lupa teman-teman dilihat PPh kredit pajaknya 22, 23 sama 25. Nah, kurang bayar apa lebih bayar. Nah, disinilah peran dari kepala bagian akut pajaknya. Jangan sampai lebih bayar ya teman-teman ya, gitu kan. Nah, kemudian yang di terakhir teman-teman, di sini ada ekualisasi PPN. Di sini di formulir halaman 95 ini teman-teman harus membuat summary tiap bulan teman-teman. Berapa ekspornya, berapa penjualan, berapa PPN-nya, kemudian berapa PM yang masuk gitu kan. Mana yang bisa dikreditkan, mana yang tidak bisa dikreditkan. Karena kalau PPN kalau udah lebih dari 3 bulan kan tidak bisa dikreditkan, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian ada formulir lembar kendali PPN teman-teman. Jangan lupa kalau lapor SPT PPN teman-teman ada summary-nya. Jangan sampai uang keluar begitu aja tahu-tahu kelebihan gitu kan. Nah, itu tingkat kita juga ya, mudah-mudahan auditor Indonesia ini bisa anggotanya pinter-pinter karena banyak seminar dari Pak Dayat. Jadi hebat-hebat lah auditor Indonesia ini ya. Kemudian yang terakhir teman-teman, yang tadi yang paling keren signifikan itu adalah perencanaan pajak di halaman 97. Perencanaan pajak itu jangan sampai lebih bayar teman-teman, tapi jangan sampai melawan aturan juga gitu teman-teman. Oke, lanjut teman-teman. Di sini ada laporan komersial. Bagian komersial, laporan evaluasi dan hasil usaha. Nah, teman-teman, jadi angka-angka tersebut teman-teman evaluasi ini ada di
Jadi teman-teman buat rencana kegiatan anggaran perusahaan dan itu harus dievaluasi. Jadi masalahnya seperti ini, perusahaan belum memiliki administrasi untuk dapat membandingkan capaian perusahaan terhadap RKAP perusahaan. Kemudian perusahaan belum membahas gap antara rencana dan realisasi sehingga manajemen mengetahui permasalahan-permasalahan perusahaan agar dapat meningkatkan capaian di masa yang akan datang. Kemudian perusahaan belum memiliki alat ukur dalam evaluasi hasil usahanya. Kemudian perusahaan belum memiliki pemisahan fungsi yang bertujuan mengevaluasi capaian manajemen perusahaan. Nah, jadi teman-teman, semuanya angka-angka tadi yang dapat dari pajak, keuangan dan akuntansi itu dievaluasi disandingkan dengan RKAP-nya. Nah, gitu teman-teman. RKAP-nya itu misalnya kita sudah tahun ini PT XYZ merencanakan penjualan sebesar 1 juta. Kemudian sudah sampai di bulan September ini misalnya 700.000 gitu kan. Nah, itu teman-teman harus dievaluasi kenapa gitu kan. Nah, formulirnya teman-teman ada di buku ini di halaman tadi ya, di halaman 108. Nah, jadi tata cara penyusunan laporan hasil usaha, teman-teman, untuk komersial ini adalah merupakan bagian tersendiri yang dia khusus mengevaluasi. Jadi dia mengevaluasi antara rencana sama realisasi. Rencana realisasi, kenapa? Rencana realisasi yang disampaikan kepada pihak eksekutif, khususnya direktur utama gitu ya teman-teman. Nah, dia ini bagian akuntansi itu menyetorkan laporannya kepada bagian komersial. Nah, komersial nanti isi. Kenapa? Penjualan sampai dengan September ini dia itu di 700, untuk sampai ke 1000 ini apa langkah-langkahnya gitu. Minimal itu tertulis teman-teman. Memang agak berat ya kalau lagi COVID begini ya, saya ngerasain perusahaan-perusahaan itu pada gimana lah ini evaluasinya. Bisa-bisa saya ngebayangin ya teman-teman, kalau evaluasi hasil usaha ini lagi sekarang ini perusahaan-perusahaan ini direkturnya marah sama bawahannya gitu kan, penjualannya gimana gitu, kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu gitu kan. Nah tapi kita bukan bahas itu ya teman-teman. Nah kemudian dibentuklah format laporan bulanan teman-teman. Nah di situ ada evaluasi laporan laba rugi, kemudian ada kontrak yang dihadapi, kemudian ada penjualan, laba rugi, kemudian ada performa laporan keuangan. Berikut gap-nya ya teman-teman. Gap itu adalah rencana sama realisasi selisih. Nah, kalau lebih sih oke aja, tapi yang kurang itu adalah gap-nya. Kalau saya sama tim saya di perusahaan yang saya pimpin itu harus dicari itu kenapa gimana, permasalahannya di mana gitu kan, apa yang harus dilakukan gitu, jangan. Jadi teman-teman, yang mau saya sampaikan, semua perusahaan yang ada gitu kan, semua perusahaan yang nggak ada yang given gitu teman-teman, nggak ada yang given, tidak ada yang duduk manis tahu-tahu dapat omset, nggak ada. Mereka berusaha, bahkan trik-triknya hebat-hebat menurut saya. Misalnya saya pemerhati BUMN ini ada salah satu BUMN, dia ada induk perusahaan, kemudian dia buat anak lagi, kemudian buat cucung-cucung lagi gitu kan. Nah pada saat seperti ini dia pasti dimarahin sama direkturnya, kenapa Anda tidak tercapai? Oke, anaknya nanti ngebuat gedung, kemudian induknya yang ngerjain. Nah jadi seperti itu. Kemudian anaknya buat proyek, misalnya ada PLTS-nya, nanti yang ngerjain perusahaan yang lainnya. Semuanya jadi berputar di arah situ teman-teman. Nah itu salah satu komersial yang hebat menurut saya gitu. Oke teman-teman. Kemudian balik lagi, tanggung jawab dan urutan kerja. Biasanya kalau yang buat laporan evaluasi hasil usaha ini yang perbagian teman-teman. Misalnya ada keuangan, akuntansi, komersial, ada penjualan, kemudian ada produksi. Dia semuanya masing-masing membuat, kemudian membuat dan melakukan draft, kemudian
disahkan oleh duduk bareng, kemudian disahkan oleh direkturnya gimana gitu. Semuanya harus terinventarisasi. Nanti dilihat strategi-strateginya apa, SWOT-nya seperti apa gitu teman-teman. Nah ini teman-teman, Pak Dayat waktu ngomong saya setengah jam lagi, dapat berapa menit Pak Dayat? Lukman masih panjang kok. Tenang Oke, aja. oke, terus ya. 15 menit lagi, 15 menit lagi. Oke, 15 menit lagi. Oke. Kemudian untuk kontrak yang dihadapi ini ada gap-nya, kemudian laporannya sendiri, kemudian untuk penjualan, khusus penjualan, kemudian ada laporan hasil bisnis usaha per bisnis unit. Misalnya ada perusahaan ini ada bisnis unit A, B, C. Nah, itu harus dibuat buat apa? Masing-masing ya, teman-teman. Kemudian ada proforma laporan keuangan ini naik dan posisi keuangan ini naik turun itu harus tertulis teman-teman, dan itu bagiannya komersial ini yang nanyain kenapa ini begini gitu kan, kenapa begini kenapa begitu gitu kan. Yang terakhir teman-teman, apabila piutang juga sudah dievaluasi, kalau lebih dari sebulan diomongin berarti macet gitu. Nah itu tugasnya komersial, ayo tagih gitu. Kemudian ada persediaan, mana yang persediaan turnovernya rendah. Kalau rendah ini nggak bakal bisa kejualan. Kita bagaimana carinya? Apakah itu dibebankan? Apakah kita state produk yang lain? Nah, terakhir teman-teman, ini di halaman 13 kita membuat ini menjadi key performance indicator. Jadi KPI. Jadi targetnya berapa, realisasinya berapa, kemudian dibuatlah standar ya teman-teman. Misalnya pesanan tepat waktu, reject rate, kemudian customer satisfaction, net cash flow, penjualan, rencananya berapa, realisasinya berapa, kemudian bobotnya berapa, jadilah skornya berapa. Nah ini teman-teman, ini adalah sebuah bahan evaluasi untuk laporan untuk komersial, gitu teman-teman. Nah kemudian teman-teman, setelah ini dilakukan, balik lagi kita ke sini teman-teman. Ini yang paling seru. Kalau saya biasanya ini tingkat eksekutif ya teman-teman. Kalau tadi keuangan, akuntansi, pajak itu tingkat sampai ke manajer. Kalau ini tingkatnya eksekutif. Bagaimana dia menggunakan data-data yang ada tadi ditarik semua untuk strategi manajemen ya teman-teman. Permasalahannya penyusunan visi misi perusahaan belum ditajamkan sesuai dengan implementasi manajemen strategik gitu kan. Manajemen strategik itu adalah visi misinya, itu harus teman-teman, itu visi dan misi itu harus dibuat dan harus bisa apa ya, itu seninya itu untuk orang yang tahu level direktur gitu ya. Kalau kita mungkin, saya masih muda ini 40 tahun, ini harus pengalamannya naik dan turun, itu visi misinya itu dari kata-kata, pemilihan kata-kata itu harus ada orang yang direktur yang bijaksana gitu kan, pengalamannya udah tinggi gitu kan, itu buat visi misinya pas banget gitu. Jadi kalau yang di sini untuk teman-teman misalnya ada yang direktur di sini, ini instingnya mereka itu yang saya hebat gitu kan. Kemudian perusahaan belum dapat menginventarisasi strength, weakness, opportunity, threat yang diimplementasikan dalam model SWOT analysis. Nah ini kalau teman-teman, saya suka pakai ini untuk menjalankan perusahaan saya. Kekuatan kita apa gitu kan. Kemudian kelemahan kita apa gitu. Kita presisi banget gitu. Kemudian ancaman kita apa gitu kan. Apalagi COVID seperti ini ya, kita harus dibuat presisi banget ini SWOT analisisnya gitu kan teman-teman. Kemudian lanjutnya dalam meningkatkan nilai perusahaan, manajemen belum memiliki benchmarking ke arah mana perusahaan yang akan dikembangkan. Benchmarking ini teman-teman, dia mencontoh terhadap yang nomor satu di bidangnya gitu kan. Oke teman-teman. Kemudian untuk proses perusahaan belum dapat mengidentifikasi efektif dan efisien alur produksi perusahaan atau disebut dengan model strategi bisnis proses engineering. Nah ini, jadi proses bisnisnya untuk perusahaan manufaktur ini harus dilihat lagi mana diidentifikasi. Kemudian ada strategic value chain gitu kan. Perusahaan belum dapat memahami rantai nilai yang membentuk
suatu produk yang diimplementasikan dalam strategic value chain. Kemudian perusahaan belum dapat mengidentifikasi keunggulan kompetitif yang ada pada cost leadership strategi, diferensiasi strategi, fokus strategi, cost sesuai dengan implementasi model strategi competitive advantage ya, keunggulan ya. Gitu ya teman-teman. Kemudian perusahaan memiliki alat analisis yang digunakan untuk menganalisis dan menilai berbagai departemen serta produk layanan dalam suatu organisasi sesuai dengan implementasi Boston Consulting Group gitu kan. Kemudian perusahaan memiliki kesulitan dalam mengumpulkan, memilih dan menganalisis data akuntansi untuk membantu manajemen dalam strategi serta menilai efektivitas yang ada di strategic manajemen accounting. Nah, oke, teman-teman, kalau ngebahas ini saya ini suatu ilmu ilmu manajemen yang paling seru, apalagi kalau saya sih mana yang bisa saya lakukan, tapi ini memang ada keahlian bidang masing-masing ya. Kalau konsultan ada konsultan SWOT, benchmarking, tapi ilmunya kita tarik untuk kita apa yang bisa kita terapkan. Namun strategi-strategi manajemen ini teman-teman masih saya kumpulkan. Misalnya kalau ada, saya suka melihat sejarah perang gitu, perang itu misalnya macam-macam deh gitu ya. Nanti. Oke, masuk ke SWOT analisis. Jadi SWOT analisis ini adalah suatu inventarisasi apa kekuatan kita, kekurangan kita apa gitu kan. Kemudian musuh kita siapa, kemudian seperti itu ya teman-teman ya. Ini kalau ngebahasnya panjang. Kemudian kita buat presisikan itu ada faktor eksternal dan faktor internal. Misalnya kalau teman-teman semua ada kerja di perusahaan itu ada perusahaan PLTS gitu kan. Dia sekarang ini lawannya siapa aja, kemudian kekurangannya apa aja, barang dia apa aja yang kekurangannya, kemudian ancaman dia apa, apakah ada produk lain. Bagaimana sekarang kita memposisikan posisi perusahaan ini, posisinya di mana? Bagaimana melihat peluang-peluang, misalnya lagi COVID begini, yang sudah tentu kalau barang-barang ini yang barang-barang non primer agak kurang ya teman-teman, gitu kan. Nah, seperti itu ya teman-teman ya, insting. Kemudian ada benchmarking. Kalau ini saya harus wajib pakai nih teman-teman. Kalau untuk saya melakukan audit perusahaan ini bagaimana misalnya auditor saya kurang, saya harus hire yang orang pinter gitu kan. Jadi meniru yang nomor satu di bidangnya. Misalnya kita ini kantor akuntan, saya mesti niru yang nomor satu di bidangnya. Misalnya saya BLU, kemudian ada yang perusahaan go public gitu kan, mana yang saya bisa tiru gitu kan. Termasuk saya juga melihat perusahaan KAP lain, oh caranya begini gitu kan. Nah nomor satunya ini saya tiru semuanya. Kalau bisa, kalau kata Tung Desa Muaringin itu kita harus belajar dengan nomor satu di bidangnya. Nah inilah benchmarking gitu ya teman-teman. Nah kalau kemudian business process reengineering, ini teman-teman harus mere-engineering bisnisnya. Kita harus dilihat lagi prosesnya, mana yang bisa kita manfaatkan, mana yang bisa kita kuatkan lagi. Kemudian kalau sudah kita buat improvisasinya, mana yang bisa kita kuatin lagi gitu kan. Nah teman-teman, ini ilmu ini untuk anak-anak muda sekarang ini sudah bergeser semua ya, ke misalnya kalau perusahaan saya perusahaan akuntan publik, jadi saya sudah mereview proses engineering perusahaan saya gitu. Semuanya sudah bergeser kepada media sosial gitu ya, nggak mungkin lagi saya ngasih penawaran ke perusahaan-perusahaan gitu kan, apalagi hebatnya auditor Indonesia gitu kan. Semuanya sudah ada. Kita bagaimana pasar kita di
di Facebook gitu kan. Nah, semuanya itu harus kita geser teman-teman. Kita harus SWOT analisisnya, benchmarkingnya seperti apa, mana yang bisa kita perbaiki ya. Kemudian teman-teman di sini ada strategic value change. Nah, kemudian apa apa yang bisa kita lakukan untuk nilai tambah perusahaan kita ini apa sih yang beda dari yang lain. Nah, itu yang kita kuatin gitu. Ya teman-teman ya, kalau teman-teman bisa diskusikan apa sih kita ini kayak batanya, value kita ini apa, atau produk kita ini lebih value-nya daripada yang lain apa gitu kan, seperti itu yang bisa dipresisikan. Kemudian competitive advantage, keunggulan kompetitif. Nah, sama juga itu ya, keunggulan kita ini apa sih gitu kan, kurangnya dari yang lain apa gitu kan. Nah, ini harus kemudian data akuntansi kita, penjualan perusahaan lawan kita itu seperti apa gitu. Kenapa dia bisa penjualannya bisa naik yang ini gitu kan. Apalagi lagi Covid begini. Ingat teman-teman, lagi seperti ini sama seperti tahun 98. Di situ yang ada bangkrut, kemudian ada yang naik gitu kan. Jadi ini Covid ini kalau menurut saya posisi kita merestet gitu kan. Merestet ini seperti apa? Misalnya kalau dulu seminar dia langsung tatap muka, kalau sekarang webinar ya. Nah, kemudian ada lagi nih teman-teman yang unik juga, Boston Consulting Group. Nah, jadi perusahaan itu dia membuat misalnya ada 4 produk teman-teman. Nah, produk ini ada yang startnya yang paling banyak menimbulkan cash flow, menarik uang gitu. Kemudian ada sapi perahnya teman-teman. Sapi perahnya ini di situ kita diam aja, produk itu udah berjalan, udah duduk manis, kita nggak usah pakai pemasaran segala macam, tahu-tahu itu sudah enak kita gitu kan. Nah, kemudian ada lagi yang dognya, dari 4 produk 5 produk ini ada satu yang di bawah BEP teman-teman, di bawah BEP. Nah, bagaimana kita meningkatkan BEP? Nah, itu seperti itu siklusnya teman-teman. Di bawah BEP bagaimana kita, ya ini memang ada ya perusahaan yang salah satu produknya rugi, misalnya kayak di Astra ada mobil yang kurang, ada meningkat. Oh, itu diidentifikasi teman-teman, mana yang startnya, mana yang dia cause-nya, mana dog. Nah, dog ini kambing hitamnya teman-teman, tapi semua siklusnya ada. Nah, ya, kemudian ada lagi strategi manajemen accounting. Strategi manajemen accounting ini pakai data-data akuntansi tadi, teman-teman, laporan keuangan. Kita data-data itu kita pakai untuk strategi manajemen, misalnya penjualan kita berapa sekian, teman-teman. Nah, ini insting orang marketing, teman-teman. Tapi saya suka menirunya gitu. Saya suka ngeliatin kenapa begini, kenapa begitu, gitu, teman-teman. Nah, waktu saya udah habis. Nah, teman-teman, ini kalau strategi manajemen ini menurut saya ilmu yang nggak habis-habis. Saya sekarang lagi meniru perang-perang dunia. Misalnya dulu ada penaklukan Sultan Al-Fatih. Kenapa dia itu menang? Nah, saya yang melihat dia itu teman-teman, dia membuat meriam sepanjang 20 kaki untuk menaklukkan tembok Konstantinopel itu. Kenapa dia bisa dapat itu teman-teman? Dapat meriam itu. Ternyata di tahun 1453 itu ada satu orang yang bisa membuat meriam, itu diperebutkan oleh Konstantinopel sama Ottoman, teman-teman. Nah, itu rebutan orang itu sampai penculikan teman-teman, yang dapat Sultan Al-Fatih ini, Ottoman ini. Jadi gara-gara meriam itu dia menang, teman-teman. Kemudian ada Leng gitu kan, waktu dari di peperangan tahun gitu, nanti saya lupa. Teman-teman, begitu teman-teman, kalau strategi manajemen ini Pak Dayat, ini sesuatu yang menarik bagi saya gitu. Dan bagaimana kita memanfaatkan data-data yang ada untuk strategi manajemen perusahaan kita supaya perusahaan kita sukses kayak gitu. Pak Dayat, silakan ya, Pak Dayat. Oke, ini kan begini Pak, ini kan banyak nih kalau kita lihat dari buku ini,
pertanyaannya kan begini, kalau dilihat berapa sih butuh orang dalam perusahaan supaya buku ini bisa diterapin gitu. Karena di sini kan ada pembatasan pembagian fungsi, kemudian pembagian job desk gitu. Itu butuh kalau untuk menerapkan buku ini misalkan UMKM atau perusahaan yang standar etap lah gitu. Kalau Iya. perusahaan besar pasti sudah banyak karyawannya. Itu berapa yang butuh orang minimal supaya buku ini bisa diterapkan untuk menerapikan manajemen perusahaan sehingga bisa menyajikan laporan keuangan, kemudian tadi supaya competitive advantage-nya muncul kan gitu setelah Iya. pengeluaran semuanya itu berapa orang sih minimal gitu, karena di UMKM kan sering kita temukan malah satu orang ngerangkap semua kan gitu Iya. untuk melakukan hal itu, dan itu sering sekali terjadi tidak lengkapnya dokumentasi, prosedur, kemudian pencatatan yang lain gitu. Nah ini buku ini sebenarnya requirement-nya berapa orang sih yang Iya. minimal harus ada gitu. Terus Langsung di sini saya. terus ada pertanyaan lagi nih dari peserta dari Pak Fabrikus Timbung. Kalau misalkan form uang muka itu perlu dicatat dalam form nggak gitu? Uang muka itu perlu dicatat dalam form nggak? Nah, Iya. kalau perlu, pihak terkait yang perlu tanda tangan uang muka itu penerima uang muka atau ada tanda tangan kepala bagian keuangan atau direksi. Itu satu. Jadi itu perlu dicatat nggak? Kalau dicatat tuh siapa yang tanda tangan gitu? Ada bagian keuangan atau direksi. Kemudian ada pertanyaan lagi. Pak Dayat, sorry Pak Dayat, saya pengennya satu-satu Pak Dayat jawabnya. Ya, Sorry ya maksudnya Pak Dayat. ini ada pertanyaan, Ya. jawabnya boleh satu-satu. Nih Ya. pertanyaan ini juga di chat juga ada. Terus mau tanya juga katanya, kalau akuntansi merangkap jabatan jadi bendahara, apakah bisa tanpa SK bendahara gitu? Jadi bagian akuntansi juga merangkap bendahara gitu. Iya, iya. Oke, saya jawab ya Pak Dayat ya teman-teman ya. Terima kasih pertanyaannya. Kalau saya nanya, saya ngomongin berapa orang, jadi buku ini dan di bawah-bawahnya ini sebenarnya bisa diterapkan semua perusahaan ya teman-teman. Saya kan keliling perusahaan-perusahaan juga dan rata-rata seperti itu. Cuman bedanya ini adalah dibuat manual atau diintegrasikan. Bisa juga di MKM. Nah, teman-teman juga kalau saya ngukurnya begini teman-teman, ini berdasarkan size penjualannya. Kita lihat juga. Nah, inilah gunanya kita sebagai orang itu tingkatannya dari bawah. Kalau melihat transaksinya sudah sehari lebih dari 20, itu kan nggak mungkin satu orang gitu. Kemudian eh, di akuntansi nggak mungkin satu orang, kemudian transaksi di keuangannya itu lebih dari 20 gitu kan, nggak mungkin satu orang. Kemudian ada yang verifikasinya. Ini jawabannya ya ya relatif juga ya. Kadang-kadang ada gini, pada yang penting fungsi-fungsi ini jalan. Misalnya untuk kalau perusahaan saya masih ada eh, kalau untuk perusahaan akuntan publik itu kan dia tidak dia melihat size-nya nggak mungkin sampai miliar-miliaran. Nah, tapi yang penting fungsi-fungsi ini jalan, ada keuangan, ada akuntansi gitu kan. Nah, kalau nanti kan kita sudah tetapkan nih produknya tiap keuangan adalah ini, akuntansi adalah ini, komersial adalah ini, kemudian pajak adalah ini gitu kan. Nah, kemudian keluar nggak effortnya gitu kan, keluar nggak, dan ini juga misalnya kalau orang baru belajar juga akuntansi juga nggak bisa sendirian, misalnya beberapa 2 orang 3 orang, dan bisa juga ada orang yang sendirian ngerjain. Jadi ini relatif. Yang penting teman-teman, ini prosedur ini wajib jalan gitu untuk memenuhi strategi manajemen itu. Iya, oke. Oke Pak Dayat ya, yang itu yang saya jawab yang pertanyaan nomor 2 Pak Dayat ya. Kemudian uang muka dicatat dalam form ya. Ya saya tahu ini pertanyaannya, kalau uang muka ini teman-teman ada perusahaan konstruksi dan perusahaan yang lainnya ini sama dengan persekot. Nah, yang penting teman-teman harus ditetapkan juga untuk pengesahan keuangannya itu, untuk misalnya di 100 juta siapa, misalnya kepala bagian saja, kemudian untuk 500 juta manajer, kemudian untuk untuk 1 miliar direktur seperti itu. Yang penting nanti berapapun dicatat uang mukanya dikasihin aja, yang penting ini sama dengan persekot. Ini yang penting
pengembaliannya itu pas sesuai dengan aturan. Kalau ngomongin uang muka juga saya arahnya saya kurang ini juga teman-teman bisa juga ini kan uang muka sewa gitu kan. Uang muka sewa. Kalau saya sih auditor sih saya minta misalnya ini ada uang muka saya minta datanya GL-nya minta kemudian summary-nya buku pembantunya minta gitu kan. Berarti di situ harus ada pengesahan gitu dan itu dikonfirmasi gitu kan. Jadi kalau diformulir wajib, wajib karena nanti memenuhi bebas memenuhi angka ini bebas dari salah satu material apa enggak gitu kan. Kalau formulir wajib gitu. Oke, kemudian pertanyaan yang ketiga tadi apakah akuntansi merangkap bendahara ya Pak Dayat ya? Nah, itu relatif aja sesuai dengan size perusahaan gitu. Gitu. Akuntansi merangkap bendahara tapi yang penting yang buat uangnya, yang buat laporan sama yang megang keuangan dibedakan kayak gitu. Gitu sih Pak Dayat. Oke Pak Dayat. Oke. Oke, Bapak Ibu semua mungkin ada yang lain mungkin ingin bertanya, silakan. Kita buka sesi pertanyaan. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya terkait dengan sesi kita ini gitu. Pak Lukman nanti di-share ya form-formnya ya Pak. Boleh Pak Dayat. Karena ini saya lihat banyak banget supaya nanti inline mana betul bisa diterapkan oleh kawan-kawan semua buku ini di dalam rangka mungkin di kantor sendiri atau di saat memegang perusahaan orang lain gitu. Karena di sini kan cukup lengkap nih buku bahkan pembagian tugasnya segala macam. Itu kan ada simulasi Excel tadi kan. Iya. Nah, yang bisa dipakai untuk menyelesaikan solusi. Sebenarnya saya sama dengan Pak Lukman ini juga auditor dan consulting juga gitu, banyak merapikan UMKM juga gitu. Tapi Pak Lukman dia pakai Excel. Kalau saya udah nggak kuat pakai Excel, jadi saya pakai software. Karena silap sedikit, nyarinya setengah mati gitu. Tapi paling tidak Excel itu adalah sesuatu yang sangat sudah ada lah, kita nggak perlu beli, udah ada di dalam laptop lah kan gitu. Kalau udah punya Microsoft Office sudah ada gitu. Kemudian untuk audit memang kita sangat masih bergantung dengan Excel. Untuk analisis data juga masih bergantung dengan Excel. Sehingga di sini sangat applicable ya. Dan kalau ini dijadikan sebagai buku pegangan di kampus untuk lab juga sangat bagus sekali untuk dipakai karena ada form Excel-nya gitu sebagai contoh ke mahasiswa gitu. Oke, Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya silakan di unmute itunya di unmute mic-nya, silakan bertanya ke Pak Lukman gitu. Oh ya Bapak Ibu, kalau ada yang berminat dengan bukunya bisa menghubungi kita Auditor Indonesia. Kalau di sini dia 62.000 nih Pulau Jawa, 62.800 bukunya di belakang itu. Bisa menghubungi kita nanti untuk pembelian buku ini kalau ada yang berminat. Oke Bapak Ibu, ada yang mau bertanya silakan. Pak Dayat, Pak Dayat, sembari menunggu pertanyaan, Pak Dayat ini ada implementasi yang bisa teman-teman bisa jawab di dalam benaknya saja. Apakah setelah membedah buku ini Anda dapat menerapkan tabel dan formulirnya atas aktivitas Anda di perusahaan? Tapi ini formulirnya nggak kelihatan ya teman-teman ya, gitu kan. Kemudian mudah-mudahan apakah setelah Anda membedah buku ini dapat diaplikasikan untuk materi mengajar dan laboratorium keuangan gitu kan. Kemudian apakah setelah Anda membaca buku ini Anda sebagai auditor dapat atau auditor atau akuntan manajemen dapat memahami siklus keuangan. Tapi ini teman-teman harus melihat formulir-formulirnya juga. Formulir-formulirnya. Ini isinya kalau Bapak Ibu lihat ini kalau dari hampir seperempat dari buku ini sebenarnya isinya formulir sih. Hampir seperempat dari buku ini isinya formulir gitu. Kemudian sangat applicable pembagian. Ini kalau melihat buku ini saya seperti ada beberapa standar yang dimasukin gitu. Standar yang dimasukin diaplikabelkan di sini sangat terasa sekali.
bukunya gitu. Terus yang uniknya adalah tadi ada strategic management ini. Ini biasanya kita dapat kalau belajar manajemen biasanya. Pak Lukman memasukkan di sini juga terasa nih konsep akademiknya terasa, padahal di buku praktek dirujuk kemana-kemana gitu ya kan. Yeah. Menurut saya ini buku sangat bagus sekali. Nanti Bapak Ibu yang ikut acara ini yang kemarin nanti kita kirimin bukunya besok paling ya Pak Lukman. Iya, boleh. Kita kirim bukunya. Terus kalau untuk formnya mungkin nanti habis acara ini saya minta ke Pak Lukman file-file formnya akan saya naikkan di web Auditor Indonesia di bawah acaranya. Bapak Ibu boleh download form-formnya. Oke, Bapak Ibu ada yang mau bertanya silakan. Sebelum kita akhiri sesi kita hari ini, kalau misalkan nggak mau bertanya secara langsung boleh di chat terkait dengan bedah buku ini gitu. Nah biasanya kenapa dulu saya kalau bedah buku itu tak tanya-tanya gitu. Nah, lebih bagus langsung aja sehingga bisa penulisnya menjelaskan kenapa kita harus pakai buku ini atau kita harus beli buku ini, kenapa kita harus baca buku ini gitu. Iya. Biasanya kan kalau bedah buku tuh tanya, oh ini tentang apa? Kalau saya sudah baca nih buku ini waktu diantar Pak Lukman. Kalau saya dalam asumsi otak saya begini, wah ini buku ini bisa nih dipakai sama klien nih. Kalau klien bingung-bingung caranya kasih buku ini, kalau perlu dikasih formnya sekalian gitu ya kan. Tapi biasanya gini kalau Bapak Ibu nanti sebagai konsultan kasih buku ini kita nggak dipakai nanti. Jadi kita harusnya jangan kita kasih bukunya gitu. Iya. Oke, kita terapin di sana. Pak ini pakai buku ini nggak dipakai ada formnya soalnya kan. Wah, perlu lagi Pak Hidayat, perlu lagi Pak Lukman bisa gitu. Kemudian bagi mahasiswa, kebetulan juga banyak mahasiswa yang ikut di sini. Bagi mahasiswa, saya rasa sangat bagus beli buku ini karena bukunya applicable sekali untuk dipelajari gitu. Terus dengan contoh-contoh dan bahasanya nggak terlalu berat di sini bukunya. Benar itu Pak Dayat. Benar itu. Makanya saya bilang dari awal ini buku kayaknya pernah mengerjakan beberapa perusahaan digabungin dalam satu buku gitu sehingga bahasa teknisnya sangat terasa di dalam buku ini, bukan bahasa akademik gitu. Jadi mahasiswa boleh bagus nih beli buku begini. Kalau dari judulnya aja kayak buku populer ya, dari tampilannya kayak buku populer, padahal bukan buku populer dalam artian sangat buku praktik ini, ditambah dengan sedikit-sedikit teori gitu. Terus form sih. Buku ini form ini yang menurut saya menarik nih. Itu jarang buku yang banyak formnya, kecuali buku lab biasanya tuh. Iya. Kalau buku lab di kampus tuh banyak form, tapi kalau buku bukan buku lab itu jarang sekali mengisikan banyak form. Kecuali itu buku-buku praktikum yang kayak perpajakan, audit itu biasanya banyak form. Tapi kalau buku populer kan nih anggap buku populer kan, bukan buku akademik tapi banyak form di sini. Ini sangat menarik sekali. Mudah-mudahan juga Pak Lukman nggak berhenti menulis nih, terus dikembangin kan, dan kawan-kawan juga yang lain juga menulis terus nanti dibalas lagi sama Pak Lukman. Pak Hidayat kapan menulis? Kapan ngerilis bukunya gitu. Saya udah beberapa kali bikin draft buku, akhirnya saya share aja dalam bentuk PDF gitu. Kalau kata Pak Lukman, mendingan jadiin buku, kenapa di PDF-in gitu. Nah, ya itulah hebatnya Pak Lukman. Kalau saya belum sampai ke sana gitu. Seandainya pun bikin buku nanti dalam bentuk PDF aja paling, kemudian bisa di-share lewat Auditor Indonesia. Karena kita nanti di Auditor Indonesia mudah-mudahan tahun ini selesai portal membership. Di portal membership itu nanti saya ada program namanya Mendorong Menulis. Jadi Mendorong Menulis itu nanti beberapa tema saya buat, kemudian kalau ada yang mau menulis per chapter itu nanti rencana mau saya beli haknya, kemudian itu dijadikan e-book. Nah, e-book itu bisa diakses oleh member. Iya, Pak Dayat. Supaya sharing ilmunya lebih mudah gitu. Sesuai dengan misinya Auditor Indonesia adalah bagaimana kita memprovide sumber ilmu dengan cepat, mudah, dan murah gitu. Tapi nggak murahan lah gitu ya kan. Cepat, mudah, murah, dan nggak murahan gitu. Iya, benar. Nah, sehingga kalau sekarang kita di Auditor Indonesia, saya agak selektif kalau ada yang mau bikin acara, lihat judulnya dulu gitu. Kemudian isinya apa yang mau dibahas, baru nanti saya mau fasilitasi. Kalau improve-nya cukup tinggi,
kemudian tingkat komersialisasi nggak tinggi, nah biasanya itu kita fasilitasi di Auditor Indonesia. Iya. Oke, Bapak Ibu, silakan kalau ada yang bertanya. Ini sudah 11.52, sepertinya sesuai dengan schedule kita. Untuk sertifikat mungkin 1-2 hari lagi bisa dilihat tadi di webnya Auditor Indonesia di sertifikat. Untuk bukunya paling lambat Senin kita kirim ke semua yang sudah ada alamatnya. Kemudian kalau untuk bahan-bahan, untuk slide sama form-form nanti kita upload di website. Boleh diambil di sana, boleh di-download di sana gitu. Iya. Oke, Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Silakan. Sebelum kita akhiri, oh ini ada nih. Ada nih Pak Hendra Basuki. Nih, Pak Lukman bisa baca komen Pak Hendra. Nih, mendengar pendapat Pak Lukman, buku ini sangat berguna dalam hal keuangan, perpajakan, pesanan. Mantap nih Pak. Ini dapat poin dari Pak Hendra Basuki nih. Iya, Mas. Seperti yang saya bilang ke Pak Hendra Basuki, kalau saya mah sama Pak penilaian buku ini sangat sangat bagus lah. Justru karena lihat juga banyak mahasiswa yang ikut, perlu beli ini buku. Iya. Ya kan? Perlu beli ini buku. Karena terus kalau ada di sini juga Bapak Ibu dosen, mungkin perlu beli, coba dianalisis, bisa nggak buku ini dijadikan buku pendamping di lab gitu. Iya. Oke, setelah nanti melihat form dari Pak Lukman deh. Nah, saya rasa setelah melihat form dari Pak Lukman nanti bisa mungkin bisa ditaruh di lab gitu. Apakah e-sertifikat bisa digunakan untuk klaim SKP untuk audit akuntan Indonesia? Bu Sasmita, itu masalah terima tidak terima itu kebijakan IAI, Bu. Iya. Tapi kami kemarin itu beberapa acara itu IAPI malah mengakomodir mengakui 100% sebagai SKP tidak terstruktur ya Pak Lukman ya. Iya, tidak terstruktur. Masuk diterima. Tapi kalau IAI saya sendiri belum pernah mengajukan, tapi dicoba saja karena kita nggak bisa paksa kebijakan setiap organisasi ya. Yeah. Kalau secara logikanya harusnya bisa, karena yang dibahas kan temanya juga berkaitan dengan peningkatan ilmu gitu. Tapi kadang-kadang kan kita setiap organisasi beda. Tapi kalau IAPI, saya mengajukan beberapa kali, karena kami auditor IAPI, itu diakui sebagai SKP tidak terstruktur. Nah, perhitungan SKP kita juga sama dengan modelnya dengan IAI dan IAPI gitu. Kita juga bukan mengobrol SKP, kita perhitungannya juga sama 50 menitan. Iya, 50 menit ya Pak Dayat ya. Itu satu SKP 50 menit. Jadi coba diajukan aja Bu Sasmita, mudah-mudahan bisa diterima gitu. Dan saya semua sertifikat dari acaranya Auditor Indonesia itu terpublish dan itu punya nomor, jadi nggak bakal bisa dipalsukan sama orang. Terus ada di sertifikat ada nomor SKP-nya. Jadi orang kalau mau masukin, kalau nggak ada tuh, kalau misalkan dicek di websitenya nggak ada, ya bukan berarti kan. Jadi organisasi yang lain terbuka untuk ngecek benar nggak orang ini ikut gitu. Iya. Itu. Jadi silakan ajukan. Kalau di IAPI selama ini kita diakui 100% SKP tidak terstruktur. Tidak terstruktur itu definisinya yang diadakan di luar IAPI. Nah itu diakui. Tapi kalau untuk IAI saya sendiri sih belum pernah ngajuin sih untuk cara ini gitu. Tapi kalau untuk IAPI sudah. Oke, ada lagi Bapak Ibu silakan pertanyaannya. Kalau yang baru bergabung untuk update acara, datangin aja Auditor Indonesia. Terus acara ini di-record. Nanti kalau yang tadi ada telat-telat masuk, boleh nanti diputar di YouTube kita Auditor Indonesia. Iya. Di situ juga ada acara-acara kita yang lalu-lalu. Yang biasanya nanti kan saya update terus. Nanti ke depan, mulai minggu depan kita juga mulai bikin namanya bincang-bincang accounting. Accounting gitu ya kan. Nanti, boleh nih Pak Dayat nih. Kita berobrol ringan setiap 1 jam lah, berkaitan dengan isu-isu terbaru. Saya sudah menghubungi beberapa kawan yang saya rasa punya kapasitas untuk bicara itu. Iya. Tapi di sana kita tidak bahas politik, kita bahas kehebohan, tapi kita berbahas berkaitan dengan audit, kita bahas tentang accounting, profesi, peluang, hal yang harus diperbaiki, hal-hal yang harus ada gitu kan. Terus inline perguruan tinggi dengan industri gitu. Nanti itu mau kita buat, ada beberapa yang sudah bersedia untuk bincang-bincang sejam lah gitu. Terus pertanyaan kemarin ada yang bertanya, nanti sebelum bincang-bincang
kasih tahu dulu pertanyaannya. Saya bilang, nggak seru lah kalau pertanyaannya dikasih tahu. Tapi ingat aja, nggak ada pertanyaan menjebak. Salah satu Pak Lukman ini lagi saya minta nih, tentang BLU. Beliau ini ahli di bidang audit BLU. Nah, Iya. nanti saya sendiri nggak ahli loh di bidang BLU ke Pak Lukman, karena saya belum pernah ngaudit BLU nih. Jadi Siap-siap, Pak. makanya saya bilang ke Pak Lukman, ada dua kemungkinan ke depan kita bikin sama Pak Lukman. Satu adalah bagaimana audit BLU, teknis audit BLU, ya Pak Iya, Lukman. iya siap. Sama bincang-bincang yang diperhatikan nanti sama 1 jam berkaitan dengan mekanisme audit-audit bidang tertentu gitu. Karena saya Iya, yakin semua auditor itu tidak menguasai semua bidang. iya. Ada bidang spesifik yang dipegang gitu. Kalau saya tidak mengaudit BLU, nggak pernah. Bang, nggak pernah. Jangan pernah tanya saya, Bang. Karena setiap ada bank, saya nolak. Tapi biasanya saya itu koperasi itu dari 27, kemudian perkebunan dan lain-lainnya itu biasanya saya pegang. Manufacturing itu saya pegang biasanya. Nah, itu nanti kita bikin bincang-bincang, mudah-mudahan bincang-bincang itu bisa menambah khasana wawasan ya gitu. Sebenarnya ini dalam rangka memberikan apa yang kita tahu gitu. Walaupun kita belum Iya. tentu tahu semua gitu, tapi apa yang kita tahu. Dan mudah-mudahan bisa menjadi referensi buat siapa saja untuk hal-hal tertentu. Terus nanti kalau Bapak Ibu ada, Pak bikin topik ini bincang-bincang, boleh taruh aja di komen di mana kek di acara YouTube channelnya gitu. Pak perlu bisa bisa bincang-bincang dengan Bapak ini nggak gitu. Ntar kita usahain kalau orangnya mau ya Pak Lukman. Siap, Pak. Saya juga lagi coba nanti ngubungin ke Direktur Keuangannya BPKH. Nah, nanti Hmm. itu menarik itu. Beliau dokter juga itu. Saya kenal baik, dulu pernah kerja bareng sama beliau. Bagaimana sih akuntansinya dana haji gitu ya. Menarik tuh. Iya, Pak. Banyak sih sebenarnya yang perlu kita buat di Auditor Indonesia ini, tapi misinya Auditor Indonesia satu, memberikan training atau wawasan yang mudah, murah, dan berkualitas gitu. Iya. Kalau Bapak Ibu punya kompetensi yang khusus, pengen mau bikin acara, terus mau tidak tahu caranya, Auditor Indonesia selalu terbuka untuk membantu memfasilitasi hal itu semua. Oke, jika ada lagi pertanyaan, silakan Bapak Ibu. Kalau tidak ada, mungkin saya terima kasih sudah Bapak Ibu di hari Sabtu yang harusnya libur, sudah meluangkan waktu. Suka ditanya, Pak Hidayat, kenapa nggak ada hari Sabtu? Karena ada beberapa yang rekan-rekan saya lagi ada kegiatan keagamaan gitu. Sebenarnya Sabtu ini panjang pertimbangan saya, sehingga sekarang terkenal Auditor Indonesia itu pasti webinarnya Sabtu. Karena kalau hari biasa banyak kawan-kawan itu bekerja, sehingga mereka kadang-kadang mau ikut nggak bisa ikut, sehingga saya jadiin Sabtu. Kalau hari Minggu nggak mungkin karena hari keluarga, jadi kita putuskan hari Sabtu. Auditor Indonesia sampai Oktober akhir itu sudah ada schedule, nanti diupdate, udah ada. Jadi kalau ada lagi yang mau tuh biasanya ya setelah Oktober tuh jadwalnya pasti. Ya, alhamdulillah kita dipercaya banyak orang untuk mengadakan acara. Sebenarnya semua sampai sejauh ini termasuk bantuan Pak Lukman, bantuan kawan-kawan gitu, yang tanpa pamrih, padahal mereka di luar itu dibayar dengan profesional sangat mahal sekali. Teater Indonesia kadang free boleh Pak, kadang ngasih sponsor malah. Udah jadi pembicara kayak Pak Lukman sponsorin gitu. Itulah uniknya di Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa mengembangkan ini bersama, saling sharing, saling bagi ilmu, saling mewakafkan ilmu kita masing-masing. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir kalau ada yang kompetensi yang bisa gitu. Pak, tapi saya nggak bidang audit loh Pak, saya nggak bidang akuntansi, nggak bisa loh. Bidang apa saja yang bisa menambah wawasan kami. Nah, ya Iya. kan? Kalau Bapak Ibu di sini ada yang dokter gitu, yang jago gitu. Bidang ke rumah sakitan gitu. Oke, ayolah kami nggak tahu kok bisnis rumah sakit itu kayak gimana dikelolanya kan gitu. Boleh juga sharing-sharing ya Pak Lukman. Iya, boleh, Oke, Pak. Bapak Ibu, jika tidak ada lagi pertanyaan, terima kasih atas atensi waktunya. Mohon maaf jika ada kekurangan, mohon maaf jika ada kendala. Untuk ini, terima kasih Pak Lukman atas waktunya. Sekali lagi, untuk ini acara webinar ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Capture dulu.
Oke, Bapak Ibu boleh kalau yang ini dibuka kameranya buat kita capture dokumentasi kalau jika tidak keberatan. Oke, sip. Buat kita dokumentasi kita. Oke, kita capture dulu. Layar satu dulu. Layar satu. Kita dulu, kita capture. Bentar. Layar satu. Kita dulu. Kemudian layar 2. Layar 2. Bentar. Oke. Bentar. Satu. Bentar, Bapak Ibu. Agak loading dikit nyimpennya. Oke. Bentar. Start dikit lagi. Oke, layar 2. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.